Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Adelia dengan NIM 2004821 kelas 2B Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Di sini, saya akan membahas mengenai rohan atau gadai. Di antara kita, mungkin sudah tidak asing dengan kata gadai. Gadai tersebut biasanya muncul akibat dari adanya utang piutang. Dalam agama Islam, gadai biasa disebut dengan sebutan rohan. Lalu, bagaimana penjelasan gadai atau rohan dalam Islam? Secara bahasa, rohan berarti subut wa dawam, atau tetap dan lama. Selain itu, rohan juga disebut sebagai habs, yang berarti tertahan, terhalang, tercegah, atau yang semakna dengannya. Adapun menurut istilah ulama fikih, rohan atau gadai adalah berutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Secara istilah, pengertian rohan berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Lalu, bagaimana hukum dari rohan sendiri? Apakah Islam membolehkannya atau justru melarangnya? Sistem transaksi utang piutang dengan gadai diperbolehkan dalam agama Islam. Dalil utama yang menjelaskan disyariatkannya penggadaian adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, jika kalian berada dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kalian tidak menemui seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang memberi piutang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Adapun penyebutan safar atau berpergian dalam ayat tersebut bukanlah bermaksud untuk membatasi syariat gadai hanya boleh di waktu berpergian semata. Akan tetapi, hal itu dikarenakan pada zaman dahulu gadai seringkali dilakukan dalam sebuah perjalanan. Lalu, bagaimana dengan rukun dari akad rohan tersebut? Rukun yang pertama yaitu rohin dan murtahin. Rohin yaitu pemberi gadai atau orang yang berhutang dan menggadaikan barangnya. Sedangkan murtahin yaitu penerima gadai atau orang yang memberi utang atau memiliki piutang dan menerima barang gadai. Lalu, rukun yang kedua yaitu marhun atau barang gadai. Barang jaminan atau marhun, ulama Hanafiyah mensyaratkan dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik rahin, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh rahin, dan merupakan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Lalu, rukun yang ketiga yaitu marhun bihi, atau sesuatu yang dijamin oleh barang gadai, yaitu adanya utang. Syarat utang diantaranya yaitu yang pertama, utang sudah menjadi kewajiban rahin atau pemberi gadai, yakni sudah terwujud sebab hutang, misalnya jual beli secara utang. Lalu yang kedua, utang memungkinkan untuk dilunasi. Dan yang ketiga, utang diketahui dengan jelas jumlahnya atau maklum. Lalu rukun yang keempat yaitu sigot atau ijab dan kabul. Syarat sigot yaitu tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Misalkan, saya akan menggadaikan rumah saya apabila bisnis saya tidak berkembang, atau akan saya gadaikan laptop saya 2 bulan yang akan datang. Lalu, bagaimana contoh dari akad rohan tersebut? Gina ingin sekali membeli mobil impiannya, dan kebetulan mobil tersebut hanya tersedia saat pelelangan. Kebetulan, pada saat itu, uang yang dimiliki Gina belum cukup untuk membeli mobil tersebut. Karena dikhawatirkan mobil tersebut akan dibeli oleh orang lain, maka Gina meminjam uang sejumlah 250 juta kepada Rizka. Gina menjadikan salah satu rumah yang dimilikinya sebagai jaminan atas utang tersebut. Jangka waktu yang ditentukan yaitu selama 1 tahun. Dan Rizka pun sepakat dengan ketentuan tersebut. Apabila Gina tidak bisa melunasi hutangnya sejumlah 250 juta tersebut kepada Rizka dalam jangka waktu 1 tahun, maka rumah yang dijadikan jaminan akan berpindah kepemilikan menjadi milik Rizka.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.